Ya, jadi saya tuh pernah 2016 dua kali mengalami sakit di punggung bagian belakang dekat-dekat belikat. Ya. Dekat-dekat belikat tuh sakitnya luar biasa. Ada di depan juga, ke belakang. 2016 dan 2017 atau 2017 dan 2018. Periksa ke dokter, pakai suruh lari, Treadmill. terus di Dokter jantung. dokter jantung, spesial dokter jantung, SPPD kardiovaskular. Cek, nggak ada apa-apa. Ini nggak terdeteksi apapun. Dari Eko. Ekokardi ECG kan? Ya. ECG juga. Itu juga. Nggak dapat apa-apa. Maksudnya kayaknya bapak baik-baik aja gitu. Jadi kalau nggak salah cuma dikasih obat nyeri. Oke. Dua kali tuh. Tapi Berapa lama nyeri sakit di sini? Berapa lama? eh, Apa waktu ke dokter udah hilang? nggak, dokter masih ada. Justru gua ke dokter karena masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Justru karena ke dokter masih ada. Terus Artinya berjam-jam dong, sengaja 1 hari dong. kira-kira gitu. Iya. Kira-kira gitu. Iya. Tapi dikasih obat jadi kan nyerinya hilang kayaknya. Oke. Nyerinya hilang terus sambil minum obat kontrol, Pak bapak nanti ini ya lari, tes lari, treadmill segala macam. Berhasil sampai yang tanjakan paling tinggi itu oke. Nggak ada ngos-ngosan, nggak ada. Ya biasa olahraga. Iya, barangkali ya. Kan Tapi otot lainnya juga semua mendukung. iya. Nah tapi akhirnya dugaan pada waktu itu adalah otot sininya nggak kuat karena saya biasa bawa tas ransel ke kantor yang ada laptop segala macam keberatan. Jadi katanya ototnya kayaknya Otot luar. Iya. Otot luar. Iya. Sepertinya gue nggak tahu. Pokoknya udah sembuh, that's it. Pertama, yang kedua ngulang sama nggak dapet apa-apa, udah. Nah kali ini saya minggu lalu hari Kamis, berapa tuh? Minggu lalu hari Kamis masih November ya. Berasa nggak enak di sini. Jadi gue pikirnya salah tidur. Minggu lalu hari Kamis itu tanggal 28. Yes. Pagi kayaknya salah tidur. Bawa aja biasa hari-hari yang biasa lah. Nengok susah? Nengok susah ya. Oh, nengok susah. Nengok susah ya. Tapi kan ingat kasus Kalau dulu. nengok susah kan otot luar, bukan otot dalam. Nggak enak aja. Tapi nah itu masih di depan tuh. Depan. Nah, masalahnya kalau di depan apalagi nggak mungkin bikin orang nggak bisa nengok lah. Kan biasa kalau orang di belakang Iya, nggak kayak salah tidur sih. Maksudnya agak beda ya. Iya, agak beda. Agak beda. Iya, nggak separah itulah. Nggak seperti salah tidur. Ya beda ya. Beda. Ya. Tapi nyari aja di depan, terus besoknya cuma kayaknya pindah ke belakang. Tapi gue masih curiga bahwa ini mah yang berapa tahun lalu gitu. Sama. 2 kali. Oh, okay. Urusan salah tidur jadi stretching nih. Gue tarik badan gue gini, tanya temen yoga, tarik gini gitu kan. Oh, Cara-cara stretchingnya. Sampai akhirnya kayaknya gue udah nggak rajin olahraga gitu kan. Jadi hari Minggu pagi 7 kurang kalau berenang sendirian bawa motor tak berenang deket ya, terus balik lagi sini udah berkurang juga di tempat kolam renang juga masih sakit gitu. Ngayuhnya masih dapat. Gue coba 2 gaya bebas sama gaya dada. Yang dada nggak kuat, tarik gininya sakit. Akhirnya gue gaya bebas pikir-pikir mudah-mudahan ya setelah selesai berenang nggak beres juga. Yang sengsara sih memang tidur nggak beresnya sakitnya. Kalau ditekan sini ada yang sakit nggak ada. Oh, nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit. Oke, jadi Nggak ada yang itu sakit. bukan otot luar. Iya, nggak ada yang sakit. Kalau otot luar dipencet-pencet sakit, dan kita begini sakit itu karena otot luar, karena dipegang harus sakit. Harus sakit. Nah, gue nggak tahu, gue nggak. Ya kan ceritanya sekarang dipegang nggak sakit. Kalau otot luar putus atau apa, otot luar kan bisa aja kan sakit memang. Oke, tapi nggak sakit kan? Nggak sakit. Oke. Gue pikir juga cobalah olahraga lain. Kemarin pagi jalan pagi jam 50 menit. Keringetan pulang enak badan, enakan. Tapi malamnya ya sakit lagi. Sampai akhirnya pas malam baru gue curiga. Kayaknya waktu itu gue periksa gara-gara dokter pernah bilang dia ada kemungkinan jantung. Kayak akhirnya pagi-pagi. Yang dokter kapan? Yang 2017. Tapi karena dia bilang enggak ya. Karena belum tidak terdeteksi namanya. Deteksi, dia bilang nggak ada apa-apa nih, Pak. Kurang hidupan aja. Kalau bawa ini kurang hidupan. Nah, terus tadi malam karena nggak sembuh-sembuh ya trigger gitu.
Dia pernah ngomong gitu ya. Ya, tapi juga kan itu baik lagi, itu namanya epidemiologi, punya gimana kelihatannya umur segitu belum cukup untuk orang yang rajin olahraga. Oh iya. Jadi itu memang datanya nggak mendukung, dan mungkin benar juga dokter itu memang jantungnya mungkin belum ada masalah berat sehingga memang nggak bisa terdeteksi. Konsepnya kalau kita punya masalahnya berat, alat itu dapat mendeteksi. Waktu dia mulai sedikit mengganggu, alat belum bisa mendeteksi. Gitu. Jadi misalnya gue udah kena kanker sekarang, gue periksa segala macam, alat belum tentu bisa tahu gue kena kanker atau enggak. Waktu dia udah kumpul banyak, udah bikin masalah, periksa ketahuan. Terus telat tapi sih waktu nggak telat kagak tahu ada di mana, kayak gitu konsepnya. Oke. Lanjut. Nah, tadi waktu kita diskusi lewat WA, kan Daniel bilang di WAG kan tentang pola hidup sehat, olahraga gitu. Terus gue kilas balik, baru gue ingat bahwa sejak April 2023 udah nggak rajin olahraga. Kalau gue lihat di recordnya, dulu tuh masih ada tiap hari tuh, atau paling lompat sehari, atau cuma Sabtu Minggu aja enggak gitu. Hari Seninnya bisa seminggu 3-5 kali. Nah sejak April udah nggak gitu lagi. Udah bisa lompat 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang bisa seminggu 2 kali, gitu deh. Makan udah nggak makan sehat sejak mungkin awal tahun kali ya, sejak tahun lalu. Dulu gue bisa makan cuman favorit doang sama buah, gitu. Apa? Breakfast. Makan siang. Makan paginya makan buah doang, makan siangnya makan itu doang. Nah sejak ke tahun-tahun ini kayaknya awal-awal tuh udah nggak, sampai hari ini makan malam makan apa yang ada ya kita makan. Ya kira-kira begitu lah. Oke. Ya. Pernah melakukan tes darah nggak sebelum ini atau setidaknya di tahun ini? Tahun ini belum pernah sama sekali. 2 tahun lalu yang aman semua, termasuk gula darah puasa, gula darah pada saat itu di 80 sama 88. Oke. Ya itu kan waktu itu pola makan masih sangat terjaga dengan baik. Gula darah ya otomatis terjaga sangat baik kan gitu. Ya, make sense. Sampai sekarang kepedean jadinya. Kira-kira gitulah, itu belagunya ada. Harus diakui itu kesalahan. Iya, itu manusia ya. Aman-aman terus. Ya. Padahal ada yang berubah kan. Betul, gitu. Iya. Sesaat. Betul. Terus kalau kolesterol juga pernah periksa juga? Udah 2 tahun ini nggak? Yang 2 tahun itu, yang tahun lalu itu periksa? Itu nggak ada yang merah ya, rapotnya. 2 tahun termasuk meriksa kolesterol juga? Betul, nggak ada yang merah. Gitu. Nggak ada yang merah. Tapi gue mesti lihat record ya, barangkali gue salah ini. Tapi inget gue nggak salah, nggak. Iya. Pernah kena fatty liver 4 tahun atau 5 tahun lalu apa? Tapi sembuh nggak? Yang pas 2 tahun lalu MCU tuh nggak ada. Artinya waktu 2 tahun lalu MCU 2022 ya? Itu ke dokter? Apa sendiri? Klinik ya? Ke klinik. Karena ada program company kan, untuk urusan kerjaan harus melampirkan data MCU ya. Gitu. Jadi sekarang adalah mau apa dulu nih? Karena kalau dari ceritanya itu adalah masalah jantung. Dan lebih menjurus jantung koroner. Oke. Jantung koroner. Ya. Itu artinya di bilik apa di? Bukan di bilik di mana. Jadi kalau ini tunggu. Jadi dari keterangan yang disampaikan itu menjurus namanya kasus jantung koroner. Jantung koroner apa? Jantung koroner adalah nih, kalau kita punya jantung itu tujuannya masukin darah terus keluarin darah. Masukin darah dari bawah, dari atas masuk protein darah yang udah penuh oksigen dari paru-paru gitu kan. Ya. Jadi ada juga darah yang semprot ke paru-paru terus balik lagi ke paru-paru. Ada juga yang dari tubuh balik lagi ke tubuh. Nah itu urusan kerja jantung. Yang namanya jantung koroner itu bukan darah itu yang kita ngomongin. Ya, jantung koroner adalah, kalau ini jantung adalah
pembuluh-pembuluh darah yang memberikan makanan buat jantung dari sebelah luarnya. Ya, jadi kalau seperti kita tahu waduk, itu kayak jantung itu waduk, ada pompa keluar, pompa masuk gitu. Ya ini yang tukangnya, ini tukangnya yang kerjanya ngebersihin dindingnya biar nggak lumutan. Ya, kalau dindingnya lumutan, ntar dia lama-lama ntar jebolan atau bocor. Contohnya seperti itu kira-kira ini. Jadi arteri-arteri yang di situ adalah arteri yang bikin jantung itu bekerja dengan baik. Jadi kalau jantung itu bekerja dengan baik, maka dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau dia suplainya kurang, tetapi kita pakai berlebih, dia akan mengalami masalah dan akhirnya keluarlah yang namanya disebut serangan jantung. Nah, ini adalah termasuk serangan jantung yang mana ada nyeri di depan, yang dipikir di sini tidak ada, sampai ke belakang. Dan kemungkinan besar itu adalah jantung koroner, ada penyumbatan di arteri. Biasanya yang dilakukan oleh medis untuk menangani hal seperti itu, dokter akan melakukan EKG, terus EKG, terus kalau lanjutnya akan dilakukan kateter biar lebih pasti. Pada saat melakukan kateter itu biasanya udah sekalian dokter udah siapin stent, karena nggak tahu biayanya berapa. Kalau kateter itu soalnya biayanya lumayan, tetapi kalau nggak sekalian dipasang stent itu jadi double, 2 kali kerja. Jadi akhirnya kateternya biaya double. Jadi biasanya orang yang udah melakukan kateter biasanya dia harus prepare juga dana untuk pasang stent. Oke. Nah, itu semua bisa dilakukan melalui BPJS. Tetapi semua itu kalau BPJS itu mungkin perlu proses ya. Kita mesti sabar dan kita harus jaga diri. Kalau tidak, ya jawabannya harus lewat asuransi. Tapi kalau nggak punya asuransi nggak? Ada. Asuransi kesehatan. Oke. Bisa cover untuk itu. Sudah lebih dari setahun? Asuransi kesehatan biasanya udah. Oke. Udah lebih ya. Jadi itu kalau memang kan biasanya ada yang pakai limited, ada yang unlimited, asuransi nggak tahu nih ya. Jadi kalau memang bisa cover, lakukanlah semua dengan asuransi. Ya. Jadi untuk melakukan, misalnya ada rencana ntar malam mau ke dokter jantung ya, nah, itu kemungkinan besar akan ada lanjutannya. Dan lanjutannya itu begitu tuh tadi seperti yang saya ceritakan, urutannya udah bakalan kayak gitu ya. Karena kalau cuman misalnya dari ECG, EKG, ECG masih nggak terdeteksi, mau nggak mau dokter akan melakukan kateter ya. Kenapa begitu? Mungkin ada faktor di mana rajin olahraga dulunya sehingga membuat memang otot jantungnya kuat ya. Tetapi tidak membuat arterinya itu tersumbat atau tidak tersumbat, itu tidak ada jaminan hal itu gitu. Karena konsep dari arteri koroner itu tersumbat atau tidak itu faktor dari sel tubuh. Sel tubuh kita kalau dia menua, dia tidak dapat merespon makanan dengan baik. LDL yang masuk salah, nyangkut dia. LDL itu nyangkut. Itu waktu seminar yang itu pas serangan jantung hilang sih, nggak hilang cloudnya lagi itu ya. Jadi artinya kalau sudah punya asuransi ya lakukan aja sih. Tetapi biasanya kalau tidak ada tindakan dalam 30 hari ke depan, biaya dokter yang kali ini biasanya dibayar sendiri, biasanya sih gitu tuh kalau asuransi ya. Tetapi kalau ada tindakan rawat inap dalam 30 hari ke depan, biasanya asuransi suka akan cover yang kali ini. Karena kalau kali ini sampai ke dokter dan membicarakan, ngasih tahu semua keluhannya seperti ini, ya kemungkinan besar dokter akan periksanya akan lengkap. Dan biaya lengkap itu kalau cuma ngomong EKG, ECG aja sih, kalau angka 5 JT aja kan bisa lewat ya.
bisa nanggung sendiri tuh ujung-ujungnya tuh kalau nggak ada rawat inap dalam hitungan 30 hari ke depan. Nah itu perlu dipikirkan sih ya. Dan baik lagi opsi, yaitu semua biar sengaja nih tahu dulu nih apa yang akan dihadapi ke depannya. Belum lagi ada periksa darahnya lain-lainnya. Periksa darahnya pasti akan urusannya banyak karena darahnya udah pasti lengkap. Ya, itu perlu dilakukan. Dan kemungkinan faktor olahraga yang rajin dulunya juga membuat mungkin ECG juga suka bisa nggak deteksi tuh. Yang bisa deteksi ujung-ujungnya ntar kateter. Ya kateter, ya teman kita banyak yang udah di kateter gitu kan, udah pasang stent juga kan, pasang ring. Bisa dari tangan, bisa dari paha ya. Jadi kalau dari tangan biasanya kalau mudah nggak gitu sakit. Kalau yang dari sini bisa karena jalannya juga lebih jauh. Dan ujungnya kemungkinan kalau langsung ketemu penyumbatan pasang stent. Kalau ada penyumbatan 100% biasanya tidak dipasang stent yang penyumbatannya tertentu doang. Tapi biasanya orang yang sudah kena serangan seperti ini itu penyumbatannya biasanya sih bukan angka ngomong di bawah 50 sih. Biasanya bukan angka di bawah 50, jadi biasanya ada perlu penanganan lebih lanjut ya. Anak-anak masih kecil masih dijagain ya, jadi ini perlu pertimbangan. Untuk faktor resiko pasang stent itu rendah, resikonya saya risiko rendah. Kalau beda ceritanya kalau kita ngomong bypass. Kalau kita ngomong bypass itu resiko tinggi, kita digergaji di sini, ya kan, ya, itu resiko tinggi. Dan apa yang dilakukan setelah ini, ya sebelum dan sesudah ini, kemungkinan besar yang namanya obat-obatan bisa ujungnya akan diminum seumur hidup. Kenapa? Konsepnya kan gitu kan. Ya balik lagi itu kita ngomong statistik. Jadi misalnya kalau orang LDL-nya 100 maksimum, kalau saya 90 fine, 95 fine, tapi buat orang yang udah ada bermasalah dengan jantung koronernya, biasanya dokter akan turunin LDL sampai bisa di bawah 70. Tujuannya adalah mengurangi resiko penyumbatan berikutnya. Kenapa? Memang karena tubuh manusia tersebut sudah error dalam mendeteksi LDL untuk tidak ditaruh di situ. Itu konsepnya. Itu udah salah error dan kita nggak bisa betulin itu. Itu dari teori medis itu seperti itu. Dari sel pembuluh dan arteri koroner. Jadi airnya direndahkan sampai sedang. Bahkan ada dokter kayak teman kita yang lagi tinggal di Karawaci sekarang sampai juga dikasih obat gula karena dia sudah mengalami hitungannya gagal jantung, heart failure. Heart failure, orang bukan diabetes pun dikasih obat gula. Gulanya harus ditekan lebih rendah dari orang normal. Kenapa? Karena protein di tubuhnya itu tidak mengalir dengan semestinya. Terus kalau protein sama gulanya kebanyakan, proteinnya kebanyakan, gulanya normal, terjadi yang lagi itu Zoom sebelumnya ngomongin glycation, yaitu jadi racun di dalam badan. Ya, makanya orang suka bingung kenapa orang sakit jantung dikasih obat gula, padahal dia nggak diabetes. Dia kan diabetes tapi dikasih. Emang seperti itulah. Ya, cepat atau tidak tubuh kita menua. Ya makanya saya sendiri juga rajin memeriksakan, kadang 3-6 bulan sekali saya periksa karena ya memang sampai saat ini masih baik-baik aja, satu saat juga nggak baik-baik juga gitu. Ya, tapi ya bagaimana kita nahan selama mungkin kan gitu kan. Ya, dengan olahraga, dengan makanan yang baik, dengan terapi-terapi yang menyehatkan kan itu tuh beberapa jalan pilihan yang sehat, terbuka di yang iya. Tetapi baik lagi kalau kita udah kena penyakit, apalagi penyakit yang kalau salah itu masalahnya nyawa. Nah itu kita harus jaganya harus beneran gitu. Ya karena itu adalah penyakit yang beresiko. Memang orang nggak suka sih minum obat. Teman kita yang kena tiang lagi itu juga tadinya juga ya dia pikir sehat-sehat aja, nggak mau minum obat gitu kan, akhirnya
karena melihat kondisi seperti ini ya harus terima gitu ya. Yang namanya manusia harus terima kondisi waktu dia menua ada yang salah di badannya dan dia nggak tahu, waktu suatu hal yang bisa fatal dia harus terima. Boleh, silakan. Ada alternatif non invasif? Oke, pertama yang non invasif adalah obat. Ya obat, ya paling kalau terapi dari alat yang saya bikin ya banyak TE sama sofa jawabannya kalau untuk dua itu ya. Dan obat otomatis sangat diperlukan juga. Tetapi untuk menentukan dosis obat memang untuk awalnya kita perlu tes darah. Tapi memang biasanya sih ujung-ujungnya awalnya namanya obat kolesterol diminum duluan. Obat pengencer darah itu juga mungkin dikasih yang ringan dulu sebelum tes darah keluar. Ya, jadi pengencer darah juga ada kelas-kelasnya. Ya seperti aspiler itu kan hanya buat buang platelet atau yang juga yang menghancurkan trombosit. Trombosit itu buat pembukuan juga, platelet juga pembukuan darah. Jadi jangan sampai dicegah supaya tidak membeku gitu ya. Dicegah tidak membeku karena waktu pembuluhnya lebar segede gini terjadi plak begini, jadi dia nggak bisa lewatnya mungkin tinggal 40%, 30%. Kalau sampai ada pembukuan darah itu langsung namanya clotting gitu, dia gumpal di situ, gumpal pas di bagian plaknya gitu, karena memang di situ kan hitungannya mampet. Ya, itu makanya tujuannya obat pengencer darah tuh seperti itu gitu loh. Ya. Nah itu untuk tes darah juga otomatis ya lumayan juga sih, bisa 2 jutaan juga kali ya, yang karena lengkap, yang lengkap ya kan segala macam kan untuk urusan jantung gitu. Ya. Oke. Jadi alternatif TE dan sofa bisa ya? Bisa dicoba. Iya, dan obat. Dan obat. Ya, kalau obat itu adalah yang pertama ya. Toh tetap dokter juga akan kasih obat dulu juga. Karena gitu ya, nggak langsung ya? Nggak bisa. Kan semua namanya pemeriksaan dulu. Sampai pemeriksaan semua beres, baru ada yang namanya tindakan. Kalau asuransi memang lebih cepat daripada BPJS gitu kan, baik lagi. Tapi tetap ujung-ujungnya itu tindakannya sama. Ya, cuman tindak juga gitu ya? Ya, saya nggak tahu apakah kalau BPJS misalnya perlu ring 2 bisa langsung pasang 2, perlu 3 perlu langsung pasang 3, nggak tahu. Tapi kalau asuransi mestinya langsung tuh kalau satu ring 60, kalau dapat 3 ring ya langsung 180 juta tuh. Ya gitu. Itu belum di luar biaya kateter ya, nggak tahu sih berapa duit sih sekarang. Dan balik lagi tergantung rumah sakitnya juga ya, kayaknya pemasangan kayak gitu ya. Ya gitu. Oke. Nah, mau apa kan gitu kan, mau ya. Sebenarnya jadi artinya kalau mau ke dokter silakan, silakan itu pemeriksaan segala macam. Kalau sekarang dalam kasus sebelum ketemu dokter dan ini udah berlangsung seminggu dan tambah gak bener, ya at least beli obat kolesterol dulu. Oh gitu. Iya, buat ntar malam bisa diminum. Cuman kalau ntar malam ke dokter kan juga dikasih juga langsung obatnya gitu. Nah, tolong diperhatikan penyakit jantung kayak gini nggak kayak penyakit yang ini agak terbalik ini. Waktu orang berolahraga itu biar jantung sehat. Tetapi kalau jantung tidak sehat itu olahraga itu berbahaya. Ya, terbalik ini jadi terbalik ya. Karena jantung itu harus sehat baru dia bisa berolahraga. Dan olahraga itu menyehatkan jantungnya, dia jadi bolak-balik. Tetapi waktu dia udah sakit, dia nggak timbal balik. Dia nggak timbal balik waktu dia udah sakit. Jadi waktu orang udah ada masalah dengan jantungnya harus sehat dulu, baru olahraganya yang sesuai. Jadi kayak teman kita yang di Karawaci, tadinya dia nggak bisa apa-apa, akhirnya sekarang sengaja udah bisa treadmill 15 menit, gitu ya. Nah, tetapi itu karena kondisinya sudah membaik, bukan pada saat dia buruk disuruh treadmill 15 menit mati, berbahaya gitu. Ya.
Nah, Jadi iya. jangan lakukan jalan pagi 1 jam ya, kaki jadi dingin lagi. Nih, jadi itu indikasi-indikasi seperti itu tuh justru yang harus dihindari. Oh. Ya, kaki dingin, lelah, nggak bisa nafas. Nah itu adalah 3 hal yang perlu dihindari, jangan sampai terjadi. Nah, teman kita yang di gagal jantung, dia belum pernah ada tindakan invasif ya? Dia sudah pasang ring 3, Sebelumnya. 4, nggak tahu dia berapa. Iya sebelumnya sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak menjaga kondisinya, tidak makan obat dengan teratur, rokok jalan terus, menganggap bahwa tindakan tersebut sudah berhasil dan dia akan sembuh. Baik-baik saja. Padahal itu adalah suatu proses degenerasi. Karena ujungnya semua orang akan meninggal, di mana ada yang namanya proses degenerasi yang tidak dapat kita hindari. Nah, dalam kasus dia gagal jantung yang terakhir itu tidak pernah ada tindakan invasif ya? Jadi tidak bisa. Oh, dokter tidak cukup kuat ya? Dokter memang mengharuskan dia untuk melakukan bypass karena dia sudah gagal jantung, karena jantungnya itu mesti minum gitu kan. Dia kalau sebagai organisme sendiri kita anggap ya, jantung itu misalnya mesti minum 200 mili sehari karena dia mampet semua begitu. Mungkin dia cuma minum 500 mili, jadi dia kehausan dulu nih jantung nih. Makanya jadi lemes. Ya kalau orang lemes ya udah lakukan aktivitas yang ringan kan gitu kan. Jadi dia nggak boleh jalan cepat atau apa, nggak boleh gitu. Kasus teman kita ini menarik karena dia dari gagal jantung kemudian tanpa tindakan invasif dia meningkat nih kondisinya. Ya cuma obat. Karena obat juga ya. Obat. Tapi obat itu sebenarnya tidak secara statistik obat itu sebenarnya tidak membuat IF dari 27 jadi 40 dalam angka 1 bulan. Iya betul. Jadi ada penjelasan ada hal yang mesti dijelaskan lagi ya. Iya. Yang masih belum tahu apa ya. Betul ya. Tapi kan dia melakukan terapi A, B, C kan gitu kan gitu. Jadi ada kuat dugaan bahwa terapi A, B, C-nya ya. Iya. Ada yang membantu sampai dia bisa meningkat. Bisa naik angka. Bisa naik. Bahkan dalam hitungan angka sebulan lebih itu dokter, waduh, udah enak, udah kesehatan nih orang nih, bisa dipotong suruh balik pasien gitu. Jadi duit. Ya, jadi duit. Ya. Oke. Ini gue sakit banget. Enaknya gimana ya supaya supaya bisa? Itu dia. Jadi kan namanya koroner dan koroner itu ada yang pembuluh darahnya ada bagian depan, ada yang di bagian belakang. Ya. Ya memang yang mana yang mampet itu nanti juga dokter akan, kalau kateter kan dilewatin, kan mau lewatin yang mana nih yang dicari gitu. Dan kemungkinan ya memang sakit ya karena mampet itu gitu. Karena di bagian sebelah situ ya jantungnya jelas kurang minum kan gitu. Kurang minum sehingga pada sakit ya sini. Sakit ya. nggak dapat cukup nutrisi kan. Ya. Nutrisi, oksigen. Dimengerti. Terima kasih. Ada pertanyaan? Gue mau coba non invasif dulu sih, terapi. Gimana caranya? Lo mau tinggal sama barengan di sana? Dia boleh nggak sama lo? Boleh dong. Boleh, mau ya. Karena gimana? Ini jauh sekali, ini di ujung ke ujung. Nggak bisa. Nggak, aku aja tinggal sendiri. Dia aku sendiri ke sana, nginep. Ya. Sehari 2 hari. Sehari 2 hari? Dulu seminggu, 2 minggu. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Maksudnya bisa pulang pergi, maksudnya yang 2-3 harinya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya tolong diingat bahwa orang yang bermasalah dengan jantung itu orang itu nggak boleh capek. Ya seperti tadi makanya coba jalan 1 jam bermasalah langsung kaki jadi dingin. Karena kan hitungannya itu alirannya kagak benar. Jantungnya tidak memompa dengan benar. Kalau kita melakukan paksa, itu jantung bukan jadi tambah kuat, tapi makin lama makin lemah. Jadi kalaupun terapi itu 2 bulan 3 bulan gitu ya di sana.
Yes.